Capek gua kalau latihan. Nih gini kalau one on one sama pelatih sambil dimarahin. Iya. Ini gua rilis terus gua tolong liatin dong. Itu masuk gak? Masuk lagi. Tapi keluar dari WB baik-baik kan? Baik. Baik, Gi, baik. Kita nostalgia justru ini. Iya, apalagi kaos itu tuh. Ini ya. Wah, ngaco tuh kaos bikin gua deg-degan loh, beneran tambah. Iya ya. Gile. Kalau ingetin pakai kaos ini, wah gila bener deh. Bukan hanya IM-nya gitu, Iya. bukan hanya gamenya, tapi Iya. anak-anaknya kita seru gitu. Secara chemistry, secara kita mau menang, kita mau kalah, ya dulu tahu sendiri kan Gi. Makanan gitu-gitu kan nggak semudah sekarang kan. Betul. Sekarang kan lu mau bubble di mana-mana tinggal GoFood gampang. Iya. Oke, kayaknya ini namanya nostalgia nih. Istilahnya ya, belum mulai aja, belum dibuka, udah cerita. Itu nostalgia. Nostalgia. Gua WhatsApp udah dari kapan? Emang waktunya belum Iya, bisa. benar. Waktu itu sampai akhirnya hari ini. Ini one on one edisi nostalgia lagi. Kalau kemarin kita sempat sama banyak pemain lah ya. Terakhir juga ada Iboy. Iya. Gue juga ngebahas soal Kobatama 99 segala macam. Lucky mah lebih senior lagi. Coach Lucky ini lebih senior. Jujur, gue sekarang manggilnya justru Coach Lucky. Kenapa? Karena zaman Coach Lucky main sebagai pemain Kobatama, gue nonton. MC juga. Terus nge-MC. Pas udah ke IBL, gue Iya. mulai nge-MC. Lucky waktu itu masih main. Jadi itulah yang sebenarnya membuat hubungan kita udah kenal udah lama ya Coach Lucky ya. Betul. Sampai pernah dilatih sama Coach Lucky loh. Jadi gue main ya. Ini lucu nih, ini cerita juga. Jadi main di Jets kita. Punyanya Mbak Indira ya. Iya. Waktu itu sama Pak Dokter. Tuh. Akhirnya Coach Lucky yang latih. Gue tuh ada gue jadi bench mulu. Makanya gue bikin podcast pemain cadangan. Dicadangin mulu sama Coach Lucky. Dari situ gue ada motivasi. Kalau gue main ber-12, gue pasti cadangan. Berarti gue bikin one on one aja. Jadi nggak mungkin cadangan. Pasti main. Jersey ini penuh dengan cerita lah. Tadi chemistry segala macam. Di zaman pakai jersey ini, Coach Lucky itu satu tim sama siapa aja? Gepeng, Budi, Remy, alias Raymond Manuhutu, Patrick Gozal, Patrick Gosal, ya. Charles Bronson, Kumara Jaya, Oke, ya. Agus Sumantri, Agus Sumantri Nah, inget, tuh. iya. Indra Acar panggilannya, Iya, Indra iya. Shooter. Iya. Maunya dipanggilnya Indra Shooter, tapi kita lebih cocok dia panggilnya Indra Acar. Indra Karena Acar. udah ada Lucky Shooter kan. Lucky Wah, Shooter, si iya, Lucky Shooter. Bukan Lucky Ten Kid, dulu belum Lucky Ten Kid, Lucky Shooter. Nah, di zaman itu justru pelatih adalah Afari. Kavari. Bener ya? Bener. Tuh. Tawat banget, gue juga tahu ya. Kavari, Iya. Mas Bambang. Mas Bambang, betul. Ya, dan juga sempat ngalamin di zaman ada pemain asing juga. Iya. Oke, ini ngomongin soal ini jersey yang sangat istimewa. Coach, di akhir pertandingan gue minta ditandatanganin. Ini jujur ini adalah jersey yang emang gua repro, dibikin lagi gitu ya, semirip yang dulu gitu. Tapi pengen punya tanda tangannya juga dari Siap, Coach Lucky. siap. Coach, kalau jersey ini menarik juga Coach. Ini jersey latihannya PJ. di zaman IBL menuju ke NBL. NBL. Iya. Jadi IM, Kalila, Pelita Jaya dan juga Citra Citra Satria Satria. yang pernah Dihinggapi lah. Dihinggapi ya. Pernah merasakan gajinya. Yang paling berkesan Paling berkesan sih mau nggak mau ya. Inilah Indonesia Muda. Indonesia Muda ya. Karena ya gue masuk di Indonesia Muda ini diterima karena prestasi gue di divisi 1 waktu itu. Oke, masuk ke profesional tuh karena lihat prestasinya di divisi 1. divisi Nggak satu. ada yang namanya rookie Nggak combine, ada. daftar gitu, Iya. nggak ada ya. Waktu itu lawan IM Heeh. di final. Nah, pelatihnya IM sendiri ke Amran Oke. gitu. Nah, gue dari klub gue nih Acawala. Iya. Main di final ada Budi lawannya segala macem. Iya. Mereka ya IM di atas. Gue di situ bisa bikin 25 poin. That's why setelah habis game gue langsung bilang, lu latihan di IM ya. Siap. Disitulah gue masuk Indonesia Muda. Oke. Ki, kalau pemain favorit Ki? The one and only lah, Michael Jordan udah. Karena nggak mungkin angkatan-angkatan
Coach Lucky kita gini ya, Iya. nggak ngomong Michael Jordan tuh nggak mungkin. Nggak ya? mungkin. Oke. Kalau kita karena masih ngikutin ke zaman sekarang, Coach Lucky lihatnya siapa nih pemain yang Sekarang Iya. ya, sebenarnya banyak ya. Iya. NBA itu sekarang punya banyak materi pemain yang gila-gila. Tapi kalau dengan sesuai dengan sama dengan posisi gua sih, Iya. tidak mau nggak mau lah. Klay Thompson gua sukanya. Klay Thompson justru malah kalau orang kan ngiranya jawabannya adalah Steph Curry, Iya. tapi ini Klay Thompson. Gue Klay Thompson. Karena dengan tipe gue yang catch and shot. Yes, Udah. Kalau Stephen Curry kan dia banyak Masih bisa dribble, ngolah. segala macam. Iya. Nah, waktu gue main kan gue punya point guard yang create sesuatu dan gue tinggal dapat nembak. Iya. Sekarang kesibukan adalah ngelatih. Ngelatih. Ya kan, karena kita tahu lah Coach Lucky ngelatih komunitas, ngelatih sekolah basket Sekolah dan basket. lain-lain. Nanti kita akan bahas juga. Gue pengen cek aja, sekarang gue ngelawan pelatih gue dulu nih. Pelatih di komunitas. Kita main sampai 7. Ini sebagai tanda penghormatan gue dan apresiasi gue, bolanya Coach Lucky. Ini kameranya ini ya, gue kadang suka Bisa kesini, ngomong kesini, Iya, gua bebas. kadang kalau nembak kan ada crowdnya, gue abis nembak terus gue melihat ke sana kan nggak ada crowd, Oh. jadi gue kamera aja. Tolong Jadi liatin. gini, zaman Stephen Curry melakukan itu, lu udah melakukan itu? Gue udah melakukan duluan. Oh. Jadi gue nggak Stephen Curry ngelakuin itu bukan sesuatu yang aneh. Aneh ya? Kayak gimana emang? Kayak gini, kayak gini gue rilis terus gue tolong liatin dong, itu masuk nggak? Masuk lagi. Iya gitu. Oke, oke. 1-0, oke, gue itu. Oh, udah mulai. Jadi kalau Lucky Pinanto zaman dulu kan? Zaman dulu. Zaman Curry anak-anak sekarang lihat, ya kan? Kalau di komunitas gua, Oke. kalau gua sudah melakukan itu. Oke. Tuh. Jadi bahasan itu udah selesai ya. Sudah selesai ya. Sekarang kita agak serius-serius dikit. Tapi paling nggak kita membuktikan akurasi kita oke ya. Oke. Oke. Jadi Ini masih satu-satu, satu per satu. Oh, nggak sembarangan loh. Ini kok nggak dijagain? Oke. Betsy. Wah, ini latihannya bahaya nih, kedet-kedet nih. Aduh, iya. Kita bahaya tuh. Kita ketemu lagi di 3 dekade, tapi beda Beda tim. beda tim. Dan beda kategori usia. Bukan nekat ya? Nah, kalau udah ngerti dong, Bang. Iya, bukan nekat ya. Ini harus ditembak atau enggak sih? Oh, enggak terserah. Enggak. Oh, gua masuk aja. Gila. Wah, aja lah. Betsy. Kalau gitu kalau di Filipina suruh nutup kanannya. Kalau pelatih Filipin gitu. Iya, karena dulu zamannya gue ya kebanyakan Pasti kanan. pasti kanan. Iya, iya. Jadi begitu kita game plan always Tutup kanan. tutup kanan. Oke. Gitu. Coba gue ya. Jadi lu harus belajar. Iya. Tutup Coba. kanannya. Nah, Gue tutup. gua gituin aja. Sorry ya. Dia nutup kanan, gua kan nembak. Salah dong. Iya, kok goblok juga udah. Iya. Minimal kalau mau tutup kanan, gue agak kencang. Nah, Capek gue kalau latihan. Kalau- Nih gini kalau one on one sama pelatih sambil dimarahin. iya. Gitu, jangan lupa bahwa ada 3-1 nih. selo tapi tangan, biar dia jangan nembak. Tetap tutup kanan tuh. Jadi kan dia nggak apa. Kayak gini, nah ini bagus nih. Ini bener ya? Nah, tapi gua kelemahannya gini. Lucky, kurang aja Lucky. Gua kan penembak. 4-1. Iya. Iya kan? Cepet lu kan harus capek-capek. Cepet. Dia banyak kaget loh, dia baru lihat lu cepet ya. Iya. Umur berapa Ki? Sekarang? 51. Hampir 10 tahun. 51 masih kayak gitu. Gua akan melakukan gerakan yang sama. Iya betul. Ini halftime show, jadi kita belum tahu siapa yang menang, ya. Jadi namanya shoot or truth. Baru gue
Nggak usah susah. Aduh. Oke, gue pertanyaan nih, gue tahan nih waktu gue jadi pelatihnya dia. Apa sih perasaan lo Gi waktu gue cadangin, gue nggak main-mainin? Gua ini jujur ya, karena gini, gua tuh sudah terbiasa jadi pemain cadangan. Jadi sebenarnya tidak ada perasaan yang kaget. Karena gua dari SMP main basket sampai kemarin sama Coach Lucky, istilahnya 2000, kita anggap 2011-an. Iya. Itu gue emang udah terbiasa jadi pemain cadangan. Malah kalau gue jadi pemain inti, gue kaget. Gitu, pertama itu Coach. Nah, kedua adalah gini, gue kok banyak belajar ya dari menjadi seorang pemain cadangan. Kenapa? Gue justru bisa melihat semuanya lebih jelas. Kedua, justru gue bisa belajar. Ketiga, gue jadi punya motivasi. Gue harus berguna buat tim gue, walaupun gue cuma main sebentar. Makanya kenapa gue masih suka latihan sama beberapa coach di sini. Terus gue akhirnya ikut kayak kemarin 3 dekade, gue ikut beberapa komunitas. Karena gini, walaupun gue main sedikit, karena gue tahu gue napas juga nggak kuat banyak. Tapi paling nggak pada saat gue masuk ke lapangan, gue make different, bikin sesuatu yang berbeda minimal. Walaupun gue nggak poin, gue bisa defense misalnya. Ataupun gue paling nggak bikin orang jadi kacau, apalah gitu. Iyalah, Itu minimal ada aja. kontribusi. Ada lah. kontribusi. Jadi All out lah minimal nggak apa-apa juga kan? betul, kontribusi. Betul. Walaupun tim fallnya jelek jadi gara-gara fall out. Iya betul. Awalnya nembak mulu. Betul. Tapi paling nggak gue jadi belajar jadi pemain cadangan ternyata sebenarnya bukan menyedihkan. Buat gue pemain cadangan justru lu belajar banyak. Bener nggak? Iya. Iya. Asik. Oh iya benar. Keluar dari BB baik-baik kan? Baik. Baik, Gi, baik. Lucu banget. Hand down, man down. Gila sih, gila sih. Gua nggak bercanda loh, maksudnya ini Tadu. bukan Ini ring normal kan? ring normal. Cuman gua otak gua yang nggak normal. Ini kadang-kadang gue cuma nanya ke teman-teman, ada nggak latihan buat gimana caranya susah masuk? Gue lagi latihan ini susah masuk. Kalau lu suka nonton pebasket sombong, ini orang lebih sombong nih, lebih sombong. Ini kualitas. Oke, lagi. Lu mau ngomong sesuatu kan sama teman-teman di sini? Halo, say hi. Jadi bukan cuma Sebelah sini, sebelah sini. Nah, defense juga harus bagus. weh, gua ketipu beneran. Wah. Nih. Gua lupa kalau di sini tuh nggak boleh ngomong ke kamera. Gak gini ya, gak gini. Basketball tuh bukan cuma skill, perlu trik. Iya benar. Setuju ya? Ya, makanya 5-2. Ini trik dipakai. Gak. Aduh. Yang benar gini nih. Hap. Waduh, gila gua ibang. Masukin badan. Nah ini kalau lu kita aduh. Ini aja lah. Aduh, iya. Berapa? 5-3. Buat yang legend-legend main di sini patokan keringetan tuh adalah pada saat ngomongnya udah mulai jarang. Artinya dia ngatur sama napas. Enggak ya. 5-3. Bisa gitu. Ini gini. Gua shooter. Oke, Tangan lu mana naik? gua yang Tangan lu mana naik? Tangannya nggak naik. Lu bikin lagi nih. padahal gua yang bilang ya, Iya. hands down, man down. Iya, 5-4. Ah! Lu tangannya juga nggak naik. Oh, naik. Nah, Luki. Yes. Duh, nggak kena tuh. Jarak 3 point sini apa sini sih? Sini boleh, situ boleh. Wah, Kurang ajar. Gua yang ditipu. Oke. up. Nah,
Oh gitu. Kemajuan ya lumayan ya. Kemajuan. Biar gua nggak dicadangin lagi kalau nanti Tahun pelan. itu dulu gua nggak cadangin. Iya. Gak kali gini. Bukan dicadangin tapi pegang Iya. icebox. Asisten gua. Jadi tetap nggak main dong. Aduh. 6-5 ya. Di gua sini ya. Ah! Ah! Wah. Floater back shot. Gue jangan tutup kanan lu. Aduh salah gua. Salah. Lu tahu kan, Lucky Finontoan. Ini cuma ingetin aja. Waktu lu pakai jersey ini, hampir setiap game lu man of the match. Man of the match. Tahun berapa itu? Tahun sekitar tahun 2000-an. 2000-an. Hampir setiap game, jadi selalu ada pilihan man of the match ya. Lawan Bima Sakti gue terakhir sakit perut sampai ke kamar mandi tapi tetap 33 poin 33 poin. Iya. Dengan jersey ini. dengan jersey Ini keramat. selamat. Gila. Terus ngapain? Oh oke. 33 poin lagi 33 poin. Pas banget. Gua lagi sakit perut. Nah gue gak kasih lu. Yang harus ngerasain sakit perut itu yang pelakunya. Ya. Pelakunya sendiri yang bikin 33 poin. Karena jersey ini emang harus punya lu Harusnya ya. yang pakai pelakunya sendiri. betul. Makanya tuh kayak tadi. Gue bikin 6 sama biar kita seru aja. Kelihatan match up-nya jadi. Nice coach. Thank you. Oke, ini ada pertanyaan dari Instagram. Ini beberapa pertanyaan dari Instagram. Oke, terus juga, ini teman-temannya Lucky di zaman dulu, Iya. yaitu boting. Jadi boting ini adalah Ruli Tobing. Jujur mungkin lu banyak yang lupa juga, cuman ini orang salah satu yang gue juga dulu ngefans karena dia kuliahnya di Bandung, terus main sama gue di Raja Wali. Gue lihat ini orang punya ball handling. Ball handlingnya bagus. Ya dia point guard ya. Iya. Gitu ya. Nembaknya bagus. Tapi gue tahu anak ITB tapi orang Jakarta gitu ya, karena kan dulu kayaknya sekolahnya juga di Jakarta. Iya. Gitu ya gitu. Ini boting dia nulisnya gitu tuh, idola saya nih sama Firman katanya, nggak ada tandingannya sebagai pemain dan coach. Boting kayaknya boting harus kesini juga ya, Voting di sini. bener nih. Bener. Biar orang-orang juga tahu gitu siapakah seorang Ruli Tobing. Betul. Iya. Dari Yugi ini pemain NSH. Nah, tanyain dong kesannya ngelatih tim IBL Siliwangi Bandung. Semua orang tahu kalau anak basket bermasalah akhirnya gitu ya. Iya. Cuman pengalaman juga waktu itu sebagai asisten coach. Asistennya Budi. Iya, gimana pengalamannya sebagai asisten pelatih tim profesional lah ya? Iya. Kalau asisten kan gue menempatkan diri gue sebagai supportnya Budi. Betul. Karena dia kan pasti mikirin game plan di lapangan, Iya. gimana dia rotasi pemain, apa yang dia harus putusin dalam waktu sedemikian ketat Iya. pertandingan. Nah, gue tuh Bagi tugas ya. bagi tugas. Iya. Jadi gue kalau Budi butuh apa-apa, gue cuma mengingatkan bahwa Bud masih ada pemain ini. Iya. Nah, coba dia. Gitu. Iya. Kalau dia agak lupa sama sistemnya, ingetin lagi. Nah, itu yang harus dilakuin kalau menurut gue as asisten. Iya. Karena kan sekarang banyak asisten yang akhirnya ngelompat nih. Oke. Dia mau jadi head coach juga, Iya. padahal lu asisten. Lu harus tahu role lu tuh Nah, sampai sebatas sampai mana. sebatas mana. Iya. Lu boleh ingetin pemain waktu dia diganti, diingetin. Iya. Lu ke sampingnya dia, lu ada Iya. yang salah tadi gitu-gitu. Nah, itu tugasnya asisten. Iya. Jadi biar pelatih itu lebih gampang lagi, masukin dia lagi, masukin lu lagi ke lapangan. Iya. Lu udah siap, apa yang dimauin sama head coach lu udah tahu dari jembatan gue. Iya. Gitu. Ini dari Jeff Han, ini pertanyaan menarik. Pemain zaman sekarang yang paling dekat skill setnya dengan coach Lucky. Tadi udah diomongin. Andakara Prastawa. Catch and shoot itu ya. Catch and shot. Iya. Sama size-nya kita nggak beda. Iya. Punya kelebihan catch and shot, speed punya. Nah, Iya. itulah yang dibutuhin kita orang-orang kecil. Iya. Kalau kita mau main basket, lu harus punya speed, harus punya kelebihan. Iya. Dan Kalau itu nggak ada punya, di lu ada out deh di lapangan. bagaimana dengan timnas yang saat ini menurut Coach Lucky. Tapi ini adalah bagian dari kita mensupport ya. Iya.
pasti ada masukan, kritikan. Masih ada. Kalau menurut Coach Lucky sudah 3 tahun Coach Toro pelatih seperti ini, kalau Coach Lucky melihatnya apa? Pelatihnya kah yang harus diganti atau pemainnya harus mencoba pemain muda atau apa? Silakan. Gue compare sama pelatih Jepang. Oke. Dia berusaha untuk masuk ke dalam tim itu bagaimana caranya. Pertama dia belajar bahasa Jepang. Oke, bahasa Inggris semua bisa. Tapi begitu memahami bahasa satu negara itu, lu akan lebih diapresiasi. Iya dong. Iya. Dia berusaha bahasa Jepang. Coach Toro, gua nggak tahu ya, Iya. dia udah bisa bahasa Indonesia atau belum. Mungkin kalau dia tambah dengan bahasa Indonesia, dia lebih bisa approach ke pemainnya. Salah gua Minimal apa sih? secara komunikasi dulu. Komunikasi dulu. Iya. Gitu. Baru Nyambung ke masalah respect dan lain-lain. Nah, segala itu jadi satu kesatuan kan jadinya. Gue ngelihatnya di situ. Gue kenapa pelatih Jepang itu jadi bagus, akhirnya pindah ke sekarang jadi pelatih cowok karena dia pertama yang dia tuju dulu bahasanya dulu untuk komunikasinya dia. Oh, oke. Gitu. Ini karena basket kan kita ngomong masalah komunikasi, Komunikasi. ya. Jadi itunya dulu yang Iya, dia. kalau Oke. gue bahasa Inggris tapi gue lagi emosi, mungkin belum nggak semua pemain nasional ya, mungkin ya sorry to say nggak bisa cepat mencerna apa yang dimain Coach Toro kalau bahasa Inggris gitu ya. Nah, masukannya sekarang adalah dengan sudah 3 tahun kita juga gagal di SEA Games, tapi kita juga masih ada SEA Games berikutnya dan FIBA Asia dan FIBA World Cup yang gua kadang-kadang gua udah nggak mau mikirin dulu FIBA Asia FIBA World Cup lah, walaupun kita tuan rumah. Ya udah, yang lebih siap-siap bukan pemainnya kalau gua. Iya. Panitia aja siap-siap jadi panitia yang baik. Betul, jadi panitia yang baik sama berarti kita. Oke. Bukannya itu. Ini kita udah levelnya dunia kan kalau World Cup. Iya. Di Asia Tenggara sendiri, Filipina pasti main di negaranya. Asia Tenggara udah nggak ada lagi selain Filipina yang jadi lawan berat. Iya. Berarti kan negara lain. Iya. Nah, berarti pelatih harus diganti atau pemain-pemain yang harus disiapkan sekarang adalah pemain-pemain muda kah atau gimana? Untuk SEA Games. Iya. Untuk SEA Games gue lebih condong ke pemain muda. Patrio tahun lalu sebutannya gitulah kira-kira. Patriot tahun lalu. Ditambah Senior perlu ya. senior tetap ada perlu, cuman Arki masih gua. nggak usah. Gue tetap Arki. Iya. Abraham contoh yang bagus. Iya. Abraham improve-nya bagus. Iya. Tapi jangan kebanyakan juga seniornya karena pemain muda mereka yang nutupin pemain-pemain senior ini kan. Oke. Gitu. Sekarang kesibukan kan waktu itu gue juga terima kasih diundang juga sama teman-teman dari Galaxy sekolah basket ya. Iya. Di Bekasi. Waktu itu saya datang juga. Sekarang Coach Lucky juga sebagai pelatihnya ya. Sebagai pelatih kepala juga sih. Iya. Jadi Galaxy Basketball INA. Siap. Jadi semoga sukses terus. Kalau ada yang mau ikutan mencoba untuk trial, nanti gue kasih Instagramnya juga. Siap. Biar langsung aja ketemu sama Coach Lucky dan pelatih-pelatih lainnya lagi. Iya. Ini kita ngobrol lebih ke pribadi karena kita udah kenal lumayan lama. Iya. 2018 Coach Lucky mengalami satu proses hidup yang Tuhan kasih. Sama 2018 saya masuk tahanan. Coach Lucky 2018 kehilangan seorang istri tercinta. Di saat anak juga masih kecil, Iya. ya kan? 3 tahun nih. Masih 3 tahun, tidak mudah. Coach, sekarang udah melewati dari mungkin apa ya, beratnya segala macam, walaupun kita tahu tidak mudah. Makanya kenapa saya pengen bahas tidak mudah untuk seorang laki-laki, terutama menjadi single parent, membesarkan tanpa seorang ibu. Apa yang Coach Lucky bisa dapatkan dari sini? Pengalaman hidup sih. Jadi gimana cara baru memahami bahwa ibu tuh memang benar-benar pejuang. Jadi di sini saya belajar bahwa gue nggak bisa jadi ibu, gue tetap bisa jadi bapak. Ini berat buat gue. Balikin memori kayak gini berat karena jujur 3 tahun, anak baru 3 tahun. Terakhir dia bilang, istri gue tuh bilang nyesel dia nggak bisa gendong segala macam dengan segala keterbatasannya. Karena anak udah mulai ngomong, kok mama kayak nggak sayang sama saya. Nah di situ dia berat. Jadi kita cuman di rumah sakit. Gue 2 bulan nggak ketemu anak. 2 bulan terakhir sebelum waktu awal-awal dia sakit 2 bulan. Anak mesti dititipin. Ada adik segala macam, ada tetangga yang baik support segala macam sampai pada akhirnya dia pergi. Ya mungkin dia bawa penyesalan itu ya. Tapi ya mudah-mudahan Tuhan tahu lah. Iya. Bahwa dia pengen yang terbaik buat anaknya. Iya. Jadi ya, gue cukup bersyukur bahwa gue bisa menemani dia dari awal sampai di akhir juga. Dan sekarang dititipin Nathan. Iya. Itu
kilas baliknya gue kalau kangen buat almarhum yang selain ke makam gue lihat Nathan. Awal-awal tuh nggak ada aja tuh selama 3 bulan si Nathan tuh pasti tidur harus peluk baju mamanya. Itu yang jadi kalau tiap malam ya gue kayak orang apa ya, kita cowok, oke, lu nangis dibilang cengeng gitu loh, tapi gue nggak peduli soal itu ya, karena orang nggak tahu tidur apa ya. gue nangis segala macem. Mungkin komunikasi gue waktu malam itu karena gue berdua doang kan, Betul. gue berdua, dia tidur, gue lihat dia, ya komunikasi gue sama Tuhan. Setuju. Iya. Artinya itu satu proses di mana lu sekarang sudah bisa melewati itu. Sekarang yang lu pikirkan hanyalah bagaimana membesarkan Nathan. Iya. Pasti ya. Iya. Nah, dua-duanya ada di sini, jersinya IM atau PJ? Iya. Masa bersinar lu waktu IM ya IM. sebenarnya. Iya. Pelatih atau pemain? Pemain. Iya. Kenapa? Enakan eksekusi aja di lapangan. Kayak tadi ya. Kalau pelatih kan mikirin lagi, Iya. game plan apa, segala Statistik macam, lagi. statistik lagi. Tapi tadi main sama gua dua-duanya tuh jadi pemain iya ngelatih ya. Oke, karena harus dilatih juga dia. Iya, benar. Nanti kalau ngundang yang lain buat one on one kan dia udah tahu. Iya betul. Liga dengan pemain asing atau liga tanpa pemain asing? Pemain asing. Pemain asing ya. Kenapa? Dua keuntungan. Iya. Pemain lokal belajar, Iya. penonton datang. Itu ya, itu ada pengaruhnya. Iya. Dan efeknya sekarang dengan ini kita salut sama IBL dengan satu pemain asing yang ada di lapangan, ini pun juga sangat membantu. Kompetitif Iya, jadi. ini bagus. Oke. Prastawa atau Yuda? Waduh, ini nih, gue mention dia tadi kan, tapi gue tetap gue terakhir sama Yuda nih, Iya. waktu di junior Asia. Iya. Dan lu juga lihat improve-nya Yuda. Gila itu anak. Oke, sorry Pras, Yuda, kita ngomongin buat ke depan ya. Iya. Oke. Bagusan mana? Coach Lucky, Coach Ebos? Gue udah juara divisi 1, berarti gue lah. Gue suka nih, harus pede. Bener, udah ada pembuktian. Ada pembuktian. Udah ada pembuktian. Bonus sudah keluar. Belum. Ki, ini Kosaki One on One. Oke, siap. Ini t-shirt podcast pemain cadangan. Ada tas juga, Oke, tas One on sip. One. Thank you banget. Thank you. Ini masker medis tapi ada Nah, one on one-nya juga. Wih. Masker ini juga one on one. Plus ini dia nomor 10 Pinontoan. Pinontoan. Oke. Gokil. Thank you. Siap. Ini walaupun cuman kaos latihan, tapi ini Gila. gokil banget. Yang bikin pertama nih expose kostum Iya. kostum Di Bandung nih. Batama Iya. dulu. Kang Teddy, makasih. Iya. IM Indonesia Muda Panasonic Telkomsel. Jadi Iya. ini vintage. Gua Yes. harus berikan ke orang yang bener. Gila. Iya. Semuanya nanyain, coach masih ada kaos latihan segala macem, gue bilang udah nggak ada. Tapi begitu gue diundang, ini gue keluarin dan buat Augie Fantines. Serius, Satu Coach. kehormatan gue Thank bisa you. kasih kaos latihan ini. Thank you. Gue jujur terima kasih lagi-lagi ini teman-teman legend pemain yang menyerahkan jersinya yang begitu spesial buat gue. Gue akan jaga baik-baik, coach. Terima kasih. Thank you banget. Kalau ngomong vintage, mungkin lu nggak usah dari mana vintage-nya, lihat aja ininya udah nggak kelihatan. Iya, Itu iya, artinya udah kelihatan, vintage. udah Ya. buram. Gitu. Coach, thank you banget. Ini bakal gue jaga baik-baik. Thank Siap. you banget. Sekali lagi terima kasih udah mampir ke sini, udah main ke sini. Semangat terus buat basket Indonesia. Pasti. Masih suka ikut pertandingan ya. KU Evergreen ikutan ntar? Ajar sebut itu pasti tim gue juara. Susah. Itu mau orang tua juga jiwa kompetitif sangat tinggi, saudara-saudara, ya kan. Semuanya pelatih juga. Semoga lancar semuanya. Pokoknya didoakan yang terbaik. Salam buat Nathan juga. Siap. Ya. Terima kasih. Sukses terus pokoknya. Sekali lagi terima kasih buat semuanya udah nonton. Semoga banyak yang bisa diambil dari video kita. Bukan cuma basketnya aja, tapi sharing kehidupannya. Karena emang di basket ini kita belajar mengenai sportivitas, belajar mengenai respect, belajar mengenai menghargai, belajar mengenai mengasihi. Semuanya ada di basket. Coach, thank you. Terima kasih. Sukses, dadah. Udah. Di zaman lu dulu, ya, menurut lu, ya pemain yang bener-bener jadi rival lu, pemain yang mungkin buat lu ngeselin, ya artinya di lapangan, ya, sebut satu nama. Udah si nomor 5 deh tuh.
Dari tim gue juga IM tuh, Raymond Manuhutu. Raymond Manuhutu. Iya. Oke, kenapa lu sebel sama Raymond Manuhutu? Bacot buat tim lawan sih bagus, tapi buat tim sendiri itu yang gue sebel gitu.